Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya. Aku lagi ingin balik perubahan. Masih dengan daily reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Moga Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita langsung ke April yang ke-10 ya, bahwa makna itu apa ya? Makna itu ditentukan oleh konteks gitu ya. Kita coba tahu urut-urut dulu. Berarti konteks, kemudian makna, kemudian kemudian makna itu menentukan motif ya. Motif yang kemudian lagi dari motif itulah yang kemudian itu menjadi value. Nah, urutannya itu gini. Nilai-nilai. Jadi urutannya itu dari konteks, kemudian makna, motif, lalu value gitu ya. Kan kadang-kadang tuh orang misalnya gini, untuk apa sih belajar apa? Belajar pencerahan, atau lebih ini lagi, untuk apa sih ikut MTLOC gitu ya. Nah, biasanya tuh yang belum mengerti hal semacam itu tuh nggak paham urutan ini. Dia belum ngeh bahwa sebenarnya tuh value ini kan nanti menjadi perilaku kan. Jadi perilaku. Jadi misalnya gini, yang harus dipahami itu adalah soal pendorong perilaku itu apa? Atau lebih tepatnya pengarah dan penggerak perilaku itu apa? Gitu kan. Pengarah atau penggerak. Kan beda ini. Pengarah dan penggerak perilaku itu apa gitu. Nah, kita bisa jawabnya tuh perilaku orang itu di, ditentukan oleh konteks dirinya kan. Apakah dirinya di level 1, level 2, atau level 3 gitu. Jadi setiap konteks itu punya makna yang berbeda. Punya arti diri. Makna itu kan arti diri. Jadi makna itu arti dirinya. Kemudian motif. Nah, arti dirinya itu, motif inilah yang bisa menjadi pengarah, bisa menjadi penggerak, itu motif. Dari makna diri itu. Kemudian menjadi pengarah atau penggerak secara psikologis. Jadi motivasi itu bisa sebagai skalar, bisa sebagai vektor. Dari sini nanti muncul nilai-nilai yang bisa kita teliti. Seperti itu. Nah,
Transendensi itu kan sebenarnya kita berupaya untuk pindah konteks. Pindah konteks. Jadi pindah konteks kedirian. Konteks kedirian itu apa? Konteks itu berarti kan kalau dalam apa kesadaran tuh konteks derajat diri terhadap sumber diri. Derajat diri terhadap sumber diri itu menentukan arti dirimu, makna dirimu. Kalau derajatmu terhadap sumber diri itu level 1 ya kamu ya dirimu itu ya orang itu. Kalau orang motifnya orang ya pasti ya kalau nggak adaptif terhadap lingkungan dia pasti survive terhadap lingkungan. Tapi kalau derajat diri terhadap sumber diri itu dia adalah katakan di level 2, arti dirinya kan bukan orang. Dirinya itu, makna dirinya itu dia adalah sudah bersifat spirit, kesadaran itu sendiri yang melampaui sekaligus meliputi. Seperti itu. Nanti karena makna dirinya seperti itu, maka makna itulah yang mengarahkan dan menggerakkan dirinya. Nanti di situ nilai-nilainya terlihat itu. Mulai terlihat nilai-nilai transenden. Tidak hanya nilai-nilai sosial. Ini penting, ini penting. Misalnya gini. Misalnya orang kemudian tuh sakit. Katakan sakit psikis maupun sakit fisik. Nanti cara dia berobat itu ditentukan oleh makna dirinya. Mau dikembalikan kemana ini? Diri ini. Sehingga bisa sembuh. Kalau diri adalah orang ya dikembalikan ke sosial, dikembalikan ke nilai-nilai alam. Tapi kalau makna dirinya atau konteks dirinya di level 2, makna dirinya itu spirit, motifnya itu adalah hadir. Dia bermotifnya itu kreatif. Tidak lagi survive adaptif pada orang. Maka kemudian tuh kehadiran diri itu bisa menyembuhkan. Jadi diri itu hadir dan langsung punya motif kreatif terhadap orang. Maka orang itu bisa dipulihkan. Bisa disembuhkan. Gitu. Nah, kemudian dari situ nanti terlihat nilai-nilainya. Nilai-nilai. Jadi sebenarnya tuh kalau apa ya, kalau kita lihat orang barat gitu, kalau ada katakan kelas-kelas spiritual tuh ratusan ribu yang hadir, puluhan ribu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, sudah bosan dengan konteks diri sebagai homo sapien. Mereka udah bagaimana caranya menjadi homo deus. Kalau kita kan masih belum ke sana kebutuhannya. Kebutuhan itu belum ke konteks, nggak ada persoalan makna diri gitu. Karena urusannya itu kita masih sibuk bertahan hidup, sibuk survive. Ya kan, sibuk survive. Jadi boro-boro untuk menaikkan konteks diri. Orang ini aja itu belum tentu sarapan pagi ini dengerin ini sudah terjamin sarapannya hari ini apa belum itu belum jelas. Kan mikirin derajat diri terhadap sumber diri, kelangsungan hidupnya aja. Jadi kita kayak masyarakat di gurun. Padahal ya masyarakat kita itu kaya, cuman nggak dikelola dengan baik. Jadi ya dikelola.
Contoh gini, misalnya kan kita mau pakai ya konteks D3 kan. D3, D4. D3 itu kan diri itu dia belum insaf dengan hukum-hukum. Ini tidak insaf, belum insaf. Belum insaf dengan hukum-hukum sosial maupun hukum alam gitu. Dasarnya kan, tapi dia harus berbuat. Makanya di sini banyak pelanggaran karena ketidakinsafan. D4 baru. Diri itu mulai insaf. Insaf dengan hukum-hukum sosial dan hukum-hukum alam. Makanya kalau kita baca buku Hawking itu D4 itu adalah di puncak D4. Itu ranahnya para saintis. Yang ngerti hukum alam, ngerti hukum sosial. Tahu dia hukum sosial itu, kalau belum punya pekerjaan, nggak usah nikah dulu, apalagi kredit mobil. Itu hukum sosial, hukum ekonomi. Kalau kita kan enggak. Insya Allah ada. Loh, gimana? Insya Allah ada. Iya ada. Tapi itu kalau di sosial itu sudah nggak boleh masih potensi. Harus sudah ada. Gitu. Jadi D4 aja kita belum sampai. Hukum-hukum sosial itu, hukum-hukum alam itu nggak diindahkan. Nggak diindahkan. Jadi D4 itu, di puncak D4 itu, wilayah 400, itu dia mengerti hukum alam, mengerti hukum sosial. Itu. Nanti di D5 itu udah insaf dia dengan kehidupan, kesatuan kehidupan. Insaf dengan kesatuan kehidupan. Nanti di D6 itu dia nanti insaf. Insaf dengan nature yang mengalir dalam kehidupan. Dengan nature kesadaran, kemudian level kesadaran, atau dengan konteks kesadaran ya. Yang nah, kalau nature itu kan yang mengalir dalam kehidupan. Kalau konteks itu ya konteks kesadaran itu dia insaf. Oh itu saya tidak perlu urus konteks dia karena seluruh konteks itu adalah konteks terhadap sumber diri gitu. Yang saya urus itu adalah bukan konteksnya tapi nature kesadaran yang masuk dalam kehidupan saya. Oh, udah tinggi keinsafan. Jadi beda level itu, beda jenis yang bisa diinsafi. D7, D8, D9, D10. Ini jenis keinsafannya lain. Nanti kita bahas kapan-kapan. Tapi bisa insaf sampai D6 aja itu udah bagus. Udahlah, nggak usah kayak berat aja. Insaf D4 aja. Udah bagus. Udah tahu bahwa dalam kehidupan sosial itu kita butuh sektor ekonomi, nggak bikin dia. Uang dihambur-hamburin. Bikin sektor ekonomi itu hukum sosial. Bikin finansial itu hukum sosial. Ya ini yang paling ahli kan memahami hukum-hukum ini Barat. Barat. Maka kalau kita bilang bahwa ya kita ngerti insaf dengan ketuhanan, itu memang klaim palsu. Boro-boro mau insaf dengan hal-hal yang berbau ketuhanan. Yang berbau hukum alam aja itu nggak insaf kok. Kok bisa? Dia bisa menginsafi hal yang tinggi, hal yang rendah aja enggak. Tidak mungkin. Benar kayak apa? Puisinya Iqbal. Jadi bagaimana mungkin misalnya kita beragama tanpa keinsafan itu? Ya kan? Awareness tuh bahasa Indonesianya ya keinsafan lah. Itu keinsafan. Insaf.
Insaf. Ini ceramah. Kalau mau lihat yang ini, ambil ceramah di Bali. Di Bali itu bahas jenis-jenis keinsafan per level. Saya lanjutin. Saya itu di Bali ceramahnya udah 3 kali. Lanjut. Ceramah pertama itu ngebahas soal ada nature aku. Pas peta kesadaran lah. Yang kedua, bahas divine matrix. Matrix kehidupan. Dimensi 5. Nah, yang ketiga itu bahas soal jenis-jenis keinsafan. Jadi saya urutin. Kalau ke Bali itu saya punya tematik. Gitu. Jadi tidak mungkin dia bisa insaf dengan hal-hal ketuhanan, tapi tidak insaf dengan hal hukum sosial aja. Hukum sosial. Hukum alam aja. D3 ini kan tidak tertib dengan hukum sosial, apalagi hukum alam. Itu kan anak-anak itu misalnya, anak-anak kali lihat api itu dipegangnya dia, nggak insaf dengan hukum alam pada api. Berbahaya itu. Ke jalan raya langsung lari, nggak insaf dengan hukum sosial. Itu bukan hukum alam kalau di jalan raya, hukum sosial. Lampu merah itu harus berhenti. Kalau di kafe itu jangan teriak-teriak karena itu bukan ruanganmu. Kafe teman-temannya itu. Ke kafe kalau ribut nggak insaf itu dengan hukum sosial. Kafe kok isinya wow, itu nggak insaf dengan hukum sosial walaupun mahasiswa. Nah, dana pinjol buat pergi wisata itu nggak insaf dengan hukum sosial gitu. Ya, dana pinjol buat MTLOC itu sadar dengan konteks. Kesadaran. Nah, itu insaf itu dia. Nggak apa-apa. Tapi kalau buat traktir ayang, ntar dulu lah dana pinjol kalau kamu traktir ayang. Kayak teman saya yang dulu di Jogja. Kiriman dari orang tua buat traktir pacar. Pacar putus. Dia miskin. Nah, gitu. Pacar udah dapat yang kaya. Dia teman saya itu jadi miskin. Itu nggak insaf dengan hukum. Nggak usah tinggi-tinggi, wes. D4 aja, makanya 400 aja udah bagus. 400 udah bagus. Itu ciri keinsafan. Makanya Barat itu dia udah nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Tuhan apa? Insafi aja hukum sosial, insafi hukum alam. Dah. Muncul negara-negara yang kayak Singapura. Itu kan udah neko-neko. Cukup insaf dengan hukum sosial, hukum alam. Ya kan? Terutama hukum-hukum ekonomi. Harus ada asuransi. Harus ada tabungan. Harus ada investasi. Itu hukum-hukum ekonomi. Kalau kita kan enggak. Nanti uang ini buat lebaran ini. Habis lagi. Uang cuma. Jadi kerja setahun untuk buat lebaran dia. Aduh. Gitu. Jadi memang inilah keinsafan pada hukum-hukum alam, hukum-hukum sosial. Itulah kemudian disebut wilayah linier. Orang itu ya linier, tapi diri itu non linier. Ya ini D7, D8, D9, D10 ya lihat rekaman Bali di akhir-akhir tapi panjang rekamannya saja. Kalau dengan rekaman itu malas. Atau nanti kita bahas di MTLOC besok ya. MTLOC besok. Daripada nyari rekaman Bali panjang, MTLOC besok aja. Riset. Itu pentingnya konteks. Gitu. Oke, saya kira itu dulu pagi ini. Saya masih ngantuk, saya bangun dari jam 3. Iya, Wirid. Bukan begadang. Aduh, insaf dengan hukum alam. Oke, saya mau tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.